Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat PSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah kisah penuh hikmah, penuh pelajaran di dalamnya buat kita. Di mana kisah ini terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di mana pada saat itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dan bangsa Romawi, ya. Dan singkat cerita, pada peperangan itu tertangkaplah 4 orang prajurit kaum muslimin oleh bangsa Romawi, ya. Di mana prajurit tersebut sebagai tawanan perang, ya, ditemui oleh Kaisar Romawi. Di mana Kaisar Romawi menawarkan prajurit tersebut dengan tawaran yang sangat menarik dan menggiurkan. Ya. Sang Kaisar berkata kepada keempat prajurit tersebut, "Wahai prajurit, saat ini kalian adalah tahanan perang kami. Kalian akan selamat. Kami tawarkan 2 pilihan buat kalian. Yang pertama, kalau kalian mau berpindah memeluk agama kami, maka kalian akan kami beri hadiah. Maka kalian akan kami berikan kedudukan. Pilihan kedua, kalau kalian menolak, maka kalian akan kami bunuh. Maka kalian akan mati." Prajurit yang pertama mendengar 2 tawaran itu, dengan tegas dia menjawab, "Wahai Kaisar, demi Allah, aku setia kepada Allah dan Rasul-Nya dan akan berdiri tegak di atas agama ini, agama kami." Mendengar jawaban itu, tak pikir panjang, sang Kaisar langsung membunuh prajurit tersebut dengan cara memenggal kepalanya. Ya. Dipenggal kepalanya prajurit yang pertama sampai terputus, terpisah dari badannya. Dan dikisahkan setelah terpisah dari badannya, kepalanya berputar, dan di saat itu, ya, kepala prajurit tersebut membacakan ayat di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ya. Sambil dia membacakan ayat Allah yang artinya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Prajurit yang pertama syahid dan masuk surga. Kemudian prajurit yang kedua, "Wahai prajurit, bagaimana dengan tawaranku? Apakah kamu akan memilih yang pertama atau yang kedua?" Dengan tegas prajurit yang kedua juga menjawab, "Demi Allah, aku setia kepada Allah dan Rasul-Nya serta berdiri tegak di atas agama ini." Ya, sama. Kaisar begitu mendengar jawaban itu murka, sehingga dibunuh juga prajurit yang kedua dengan cara yang sama. Ditebas lehernya sampai terpisah antara badan dan leher prajurit yang kedua tersebut. Dikisahkan setelah berpisah dari tubuhnya, kepalanya berputar-putar dan akhirnya berhenti di sisi kepala prajurit yang pertama. Kemudian dipanggillah prajurit yang ketiga, "Wahai prajurit, kemari. Bagaimana kalau kamu? Apakah kamu menerima tawaranku?" Ternyata prajurit yang ketiga berbeda jawabannya terhadap prajurit yang pertama dan yang kedua. "Wahai Kaisar, aku terima tawaranmu." Wah, begitu mendengar prajurit yang ketiga menerima tawarannya, senang sang Kaisar. Tapi apakah sampai di situ? Tidak. Ternyata Perdana Menterinya
memberikan informasi atau berkomentar atau memberikan usulan kepada kaisar. Wahai kaisar, jangan senang dulu. Kita uji dulu apakah dia benar memilih itu atau tidak. Oh begitu Perdana Menteri. Iya kaisar, gimana caranya? Kaisar bertanya kepada Perdana Menteri. Lalu Perdana Menteri memberikan sebuah ujian lagi untuk membuktikan apakah pilihannya benar atau tidak. Wahai kaisar, untuk membuktikan kesungguhan pilihannya, maka suruhlah dia membunuh temannya. Kalau dia mau membunuh temannya, berarti dia memilih pilihan yang disampaikan oleh kaisar itu benar. Betul juga. Oke, prajurit yang ketiga, kalau kau benar-benar memilih pilihan yang pertama, sebelum aku kasih hadiah dan jabatan, maka bunuhlah temanmu. Prajurit yang keempat. Dengan penuh keyakinan untuk membuktikan bahwa pilihannya benar, lalu dibunuhlah prajurit yang keempat. Ya, wafat juga prajurit yang keempat. Lalu kaisar tersenyum kembali. Wah, ini berarti benar. Pilihan dia sungguh-sungguh. Tapi Perdana Menteri berkomentar lain lagi. Wahai kaisar, aku berikan pendapatku. Untuk orang ini, prajurit yang ketiga ini, temannya sendiri saja dia tega untuk menghabisi. Temannya yang menjadi teman seperjuangan saja, dia tega untuk membunuhnya. Apalagi kita yang musuhnya dan bukan siapa-siapa dia. Itu akan lebih memungkinkan lagi dia berbuat apapun kepada kita. Mendengar jawaban kaisar, mendengar pendapat kaisar, mohon maaf, mendengar usulan dari Perdana Menteri, kaisar berpikir lagi. Wah, benar juga ya. Baiklah kalau gitu kita bunuh sekalian. Akhirnya dibunuhlah prajurit yang ketiga yang memilih untuk menerima tawaran kaisar. Di mana pada saat dibunuh dipenggal kepalanya berputar dan sama membaca ayat seperti prajurit yang pertama. Yang dibaca adalah surat Az-Zumar ayat 19. Afaman haqqo alaihi kalimatul adabi afa anta tunqizu man finnar. Itulah ayat yang dibaca oleh prajurit yang ketiga yang sempat tergiur, di mana ayat tersebut artinya adalah apakah kamu hendak mengubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Subhanallah. Prajurit yang ketiga adalah prajurit yang masuk neraka karena pengkhianatan yang dilakukan. Dan kepala yang tadi berpisah dari tubuhnya, prajurit ketiga, tidak berkumpul dengan tiga prajurit yang lain. Ya, kepalanya berhenti berputar di tempat yang terpisah, jauh dari tiga kepala prajurit yang lain, yang istiqomah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat PSB yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa sebuah pengkhianatan merupakan sebuah perbuatan yang sangat tercela, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapapun tak akan suka dengan orang-orang yang berkhianat. Dan dari kisah tersebut dikisahkan bahwa pengkhianat itu tempatnya tidak lain dan tidak bukan adalah hanya di neraka yang penuh dengan siksa dan kepedihan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat PSB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita berlindung kepada Allah dari sifat pengkhianat. Ya, karena pengkhianat itu adalah sifat yang sangat tercela, Allah tak suka dan siapapun tak suka, dan tempatnya hanya di neraka yang menyedihkan, yang menyakitkan, ya, dan neraka yang
penuh dengan siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari hal yang demikian, dan semoga kita selalu istiqomah, setia kepada Allah dan Nabi-Nya, serta berdiri tegak di atas agama ini hingga kita menemui ajal dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.